kemarin sempat ada penutupan, tapi bukan dalam arti penutupan untuk isolasi, cuman ada pengalihan arus supaya jalan akses keluar masuk ke Magelang itu hanya satu akses dan bisa dengan mudah dideteksi. Bali juga menetapkan Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai rujukan pasien corona. Hai, Sahib pun kalian berada, juga bersama Cika alias Cume ACT, faedah abad ini, mana lagi kalau bukan di Podcast Sohib. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin Spotify kita di akun Podcast Sohib, dan kalau misalnya pengen lihat siaran ini versi videonya, bisa juga diakses di YouTube kita di Indonesia Baik ID. Nah, kali ini saya sendiri, karena partner saya juga punya kepentingan dan urusan lain, dan kali ini saya akan membahas tentang isu yang lagi happening banget, yaitu adalah tentang wabah corona. Nah, siapa narasumber kali ini? Kita akan langsung mention dia. Kita akan ketemu sama berbagai macam Pranata Humas yang tersebar di beberapa provinsi. Ada Beli Krisna dari Bali, kemudian ada Mbak Grace dari Jayapura, kemudian ada Mbak Fani Rahma dari Dinas Kominfo Magelang ya, Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah Mbak Azza Zumara dari Diskominfotik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, oke, coba mungkin bisa saya hi dulu, Beli Krisna. Hai, saya Krisna Prasada dari Bali, Pemprov Bali. Mantap. Oke, selanjutnya ke Mbak Grace mungkin. Hai, saya Grace dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Kebetulan saat ini saya berada di Jayapura. Hai. Wih, keren ya. Dari jauh tetap bisa ketemu kayak gini, keren banget. Oke, selanjutnya Mbak Fani. Mbak Fani. Halo, aku Fani Rahma dari Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ada Mbak Azza. Mbak Azza, say hi. Mbak Azza, halo, dengar suara aku? Oke, nggak apa-apa, mungkin ada terjadi sedikit kesalahan, tapi nggak apa-apa, Sohib, kita akan lanjut gitu ya. Nah, jadi gini nih teman-teman, sebenarnya kan sekarang itu corona per tanggal 1 April ini udah menyebar ke 32 provinsi. Mulai dari ada pembatasan sosial skala besar, kemudian itu teman-teman udah banyak diminta untuk work from home, atau harapannya nih sekarang malah Sohib-Sohib ini tetap stay at home, karena setidaknya stay at home itu lebih mudah daripada stay with me, ya kan? Nah, kali ini kita akan ngobrol sama teman dari daerah, menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kondisi di sana, kemudian seperti apa isu yang beredar di masyarakat. Mungkin kita bisa mulai dari Beli Krisna. Gimana sih sebenarnya keadaan di Bali? Ya, sementara ini di Bali masih relatif kondusif. Ya, dari pengumuman Bapak Presiden kemarin bahwa penetapan pembatasan sosial berskala besar itu memang sedikit membuat masyarakat kita agak was-was juga. Yang ditakutkan sebenarnya adalah ketersediaan bahan pokok, kemudian penularannya itu sendiri. Begitu secara umum. Baik, secara umumnya berarti lebih ke penularan dan ketersediaan bahan pokoknya ya, Mas ya? Ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk di Papua sendiri ini gimana nih, Mbak Grace? Oke, seperti baik, apa di kondisinya? Kondisi saat ini di Papua juga mungkin masih kondusif terkait dengan kebijakan gubernur. Banyak masyarakat yang mendukung kebijakan gubernur mengenai pembatasan sosial. Karena dalam jangka sebulan ini mungkin korban di Papua masih kurang. Jadi dengan keterbatasan yang dilakukan oleh gubernur, masyarakat sangat mendukung. Mungkin dengan itu akan mendorong atau meminimalisir penyebaran corona tersebut. Jadi saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin terkait pembatasan udah lumayan bagus dan didukung oleh masyarakat sini. Tapi ya
walaupun ada dampak juga Mbak, soalnya dampak dia akan terjadi krisis ekonomi atau kekurangan pangan untuk masyarakat terkait kebijakan pemerintah, tapi masyarakatnya mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti masyarakat juga sangat mendukung gitu ya, bagus sekali. Oke, baik. Nah, kalau misalnya itu tadi kita di Jayapura, bagaimana dengan keadaan di Magelang nih, Mbak Fani? Iya, halo Sohib. Kalau di Magelang sih bisa dibilang masih cukup kondusif juga, Mbak. Karena kalau untuk jumlah pasien positifnya juga alhamdulillah sangat sedikit. Mudah-mudahan juga tidak bertambah. Dan kalau dari pemerintah sendiri yang dilakukan tentunya juga setiap hari terus mengkampanyekan untuk physical distancing, kemudian PNS juga sudah diberlakukan kebijakan work from home, dan penyemprotan disinfektan juga dilakukan secara masif di mana-mana. Kerjasama lintas sektor juga bagus sekali. Kalau di sini kemarin di Pemkab Magelang dalam satu hari itu juga melakukan penyemprotan di 1.000 titik, jadi ribuan titik itu kami jangkau untuk penyemprotan disinfektan. Jadi kami fokusnya pada tindakan antisipasi penyebaran COVID. Dan untuk sejumlah ruas jalan juga kemarin sempat ada penutupan, tapi bukan dalam arti penutupan untuk isolasi, cuman ada pengalihan arus supaya jalan akses keluar masuk ke Magelang itu hanya satu akses dan bisa dengan mudah dideteksi ini ada pendatang dari mana. Kemudian di situ kami antisipasi juga langsung diukur suhu tubuh. Kemudian kendaraan-kendaraan yang masuk ke Magelang juga disemprot disinfektan, ditanyakan dengan detail apa riwayat perjalanan pendatang itu mau kemana dan mereka asalnya dari mana, seperti itu. Jadi kami lebih banyak ke tindakan antisipatifnya, seperti itu. Oh baik, berarti bisa disimpulkan bahwa ini keadaan di Magelang seperti yang disampaikan oleh Mbak Fani, begitu juga dengan keadaan di Papua seperti yang disampaikan oleh Mbak Grace, sudah dilakukan upaya-upaya penanganan berarti ya, walaupun memang jumlah korbannya belum mencapai angka yang cukup tinggi, namun pemerintah ini sudah melakukan aksi-aksi nyata yang juga didukung oleh masyarakat setempat, begitu ya? Iya. Baik, luar biasa. Oke, Mbak Azza, bisa diceritain nggak gimana kondisi di sana terkait dengan penyebaran soal isu corona? Oh iya, oke. Oke, baik ya Mbak Cutme, makasih waktunya. Perkenalkan, saya Sezumara, Peranata Humas dari Diskominfo Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, mungkin kalau untuk langkah-langkah pencegahannya standar ya dari pusat seperti itu. Di Nunukan juga sudah disosialisasikan kepada warga. Namun mungkin karena kondisi Nunukan yang secara demografis itu beda ya sama daerah-daerah lain, mungkin ada special case gitu. Nah, kalau di Nunukan ini kan perbatasan Mbak ya, perbatasan Indonesia sama Malaysia. Nah, perbatasannya ini bukan hanya darat aja, kayak di Entikong gitu, sama Sarawak kan darat aja tuh, jadi lebih gampang ngebloknya. Nah, kalau di Nunukan itu ada perbatasan air, perbatasan darat, seperti itu. Nah, itu yang bikin lebih susah menghandle-nya penyeberangan manusia dari sini ke sebelah, seperti itu. Nah, kalau untuk dari Malaysia sendiri, sebenarnya udah mereka strict, nggak boleh ada perpindahan manusia keluar dan masuk gitu ya, mereka strict gitu. Namun karena mungkin sosiokultural ya, kita ini di sini agak susah sih Mbak, karena juga hubungan kekerabatan sama teman-teman di sebelah seperti itu, hubungan family, kemudian kita juga sebagian besar menggantungkan mata pencarian kita dari sebelah, itu juga yang membuat kita agak susah untuk tidak menyeberang sebelah kayak gitu. Nah, makanya dari Tawo sendiri sebenarnya udah kasih kasih surat kayak gitu. Kemarin sih suratnya tuh tanggal 28 Maret barusan kemarin ditujukan khusus ke Bupati Nunukan sama ke Wali Kota Tarakan. Nah, terkait kalau untuk yang Nunukan sih
penyeberangan manusia sih ya, masih ditemukan beberapa kapal jongkong gitu yang masih nyebrang ke sana. Padahal sementara di Tawo sendiri itu pelabuhan feri yang resmi itu udah ditutup tanggal 21 Maret. Berarti kan kalau lewat dari tanggal 21 itu ilegal gitu ya. Iya. Sementara betul, kalau ternyata masih ada ya Mbak maksudnya? Masih ada tidak mematuhi aturan gitu ya? Masih. Karena kita menggantungkan mata pencarian untuk dijual ke negara sebelah, negara tetangga seperti itu. Karena kan kita lebih dekat ya Mbak ke sebelah daripada ke Indonesia sendiri. Kayak hasil-hasil bumi, hasil perikanan, hasil ternak itu kebanyakan masyarakat jualnya ke sebelah. Nah, baik. Nah, kalau misalnya untuk dari pemerintah sendiri, Mbak, kira-kira mereka sudah melakukan langkah antisipatif belum sih? Misalnya kayak tadi kan di beberapa daerah ada yang sudah menyemprotkan disinfektan, kemudian ada yang sudah mengatur lockdown segala macam. Kalau di Kabupaten Nunukan seperti apa? Kalau Kabupaten Nunukan untuk lockdown kayaknya belum, karena walaupun banyak masyarakat yang menjerit ya untuk itu, banyak disuarakan di medsos apa segala macam, memaksa pemerintah daerah untuk segera melakukan pemutusan kontak seperti itu dengan orang-orang yang ada dari luar daerah seperti itu, tapi belum bisa karena kita di sini masih menunggu instruksi dari yang lebih atas lagi, gubernur ya dari provinsi seperti itu. Nah, kalau nanti instruksi dari provinsi sudah ada, Nunukan baru berani Mbak melakukan penutupan wilayah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pembersihan seperti disinfektan dan lain sebagainya, alhamdulillah udah. Kemudian masjid-masjid juga secara mandiri juga seperti itu, karena masih ada beberapa masjid yang masih beroperasi gitu ya. Tetapi mereka konsekuen, mereka masih buka untuk jamaah, tapi di pintu-pintu masuk itu udah ada kayak hand sanitizer, kemudian sabun pencuci tangan, kemudian karpet udah digulung semuanya kayak gitu. Terus secara berkala mereka semprotin itu desinfektan ke seluruh area masjid. Baik, berarti memang sudah ada langkah-langkah yang signifikan juga ya untuk bagaimana mengantisipasi penyebaran virus tersebut ya. Tadi kan untuk Jayapura maupun di Magelang sudah sempat menyampaikan terkait dengan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, cuman tadi Bli Krisna belum sempat menyampaikan ya, tadi baru bagaimana kondisi permukaannya saja secara umum. Bli Krisna bisa menyampaikan kembali bagaimana langkah pemerintah yang sudah dilakukan. Oke, baik. Sebelumnya boleh saya laporkan sampai tanggal kemarin, 31 Maret, pasien dalam pengawasan sebanyak 155. Dari semua itu 97 negatif. Ya, jadi kemudian yang 39 masih belum keluar hasilnya. Tapi kemudian dari yang hasil lab itu 19 dinyatakan positif, di mana 2 diantaranya sudah meninggal dunia, warga asing, sedangkan 4 orang, ya ini kabar baik juga, 4 orang sembuh dari corona ini. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan Pemprov Bali? Pemprov Bali sudah mengeluarkan surat edaran untuk pembelajaran di rumah maupun bekerja di rumah, dan itu juga sudah diperpanjang lagi melalui SE juga sampai tanggal 21 April. Kemudian mencermati perkembangan saat ini, Pemprov Bali juga menetapkan Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai rujukan pasien corona. Jadi kita siapkan, kita lokalisir untuk pasien corona itu di Rumah Sakit Universitas Udayana. Nah, sekarang ini masih tahap kelengkapan. Jadi disediakan dana sekitar 100 miliar untuk itu, dan diharapkan pada 7 April mendatang sudah beroperasi. Kemudian kita juga bekerja sama membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Corona ini berbasis desa adat. Jadi kita melibatkan desa adat ini, Mbak. Mereka punya desa adat itu ada pecalang, kemudian ada struktur organisasi adatnya. Nah, itu kita libatkan juga untuk mengawasi pasien orang
dalam pengawasan, kemudian sekaligus mensosialisasikan dan juga melakukan himbauan-himbauan pemerintah. Oh, baik. Kemudian ya multi stage gitu ya Mas, sampai level pecalang juga ikut serta gitu ya? Ya, betul Pak. Kita melibatkan pecalang di tingkat Banjar-Banjar ya. Banjar itu ya. kalau di Jawa mungkin tingkat RT RW ya. RT RW ya. Ya, semacam itu. Nah, kemudian juga tadi masyarakat juga sempat panik untuk mempertanyakan ketersediaan logistik. Jadi kita koordinasi dengan Bulog dan sebagainya menyatakan siap, Mbak. Kemudian bagi tenaga medis sendiri kita sudah menyediakan 8.000 pieces alat rapid test, kemudian ada 1.000 tambahan APD. Nah, dengan itu diharapkan tenaga medis juga maksimal dalam pelayanannya. Nah, kemudian ini ada isu masuknya pekerja migran Indonesia, Mbak, yang asli Bali. Gubernur kami juga sudah melaksanakan langkah-langkah seperti koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Jadi diharapkan pekerja itu, PMI ya, disebut PMI itu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum masuk Bali itu. Nah, kalau bila perlu dilakukan karantina, kemudian ataupun tes-tes lainnya itu seperti itu. Jadi kita selain dari dalam untuk mencegah itu juga dari luar itu kan banyak orang masuk, Pak. Jadi kita perketat itu di situ. Ya, jadi masyarakat yang masuk terutama juga dari kita punya 2 pelabuhan, Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bae, ya. Nah, itu kita perketat. Kita memfilter benar-benar masyarakat yang masuk ke Bali. Ya, baik. Berarti memang Mbak. Iya, berarti ini bisa kita simpulkan teman-teman dari beragam daerah itu sudah memang melakukan berbagai macam aksi penanggulangan, kemudian tidak hanya diam saja gitu ya, tapi kalau misalnya sekarang kita bisa simpulkan bahwa ternyata sudah cukup matang gitu persiapannya untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan dari korban COVID-19 sendiri. Nah, ini lagi nih, kira-kira teman di daerah gitu kerjanya seperti apa? Apakah juga sama nih WFH kita lewat meeting virtual atau mungkin ada opsi-opsi lain? Mungkin bisa dari Papua dulu, Mbak Grace. Ya, Mbak. Baik, dari Papua, kebijakan-kebijakan pemerintah selain pembatasan sosial, ada seperti teman-teman lain juga, kita di sini, pemerintah di sini mengadakan penyemprotan di beberapa titik-titik fasilitas umum seperti gereja, sekolahan, dan asrama. Selain itu, pemerintah juga sudah membatasi kegiatan-kegiatan di luar. Jadi seperti pengumpulan massa atau pasar-pasar. Jadi mungkin dilakukannya dari jam 6 sampai jam 12. Setelah itu dilakukan ronda malam, jam malam. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan dihentikan pada jam 6 sore. Jadi semuanya udah ini, udah nggak ada kegiatan atau aktivitas lain. Nah, kalau di kantor-kantor udah dari tanggal 26 kalau nggak salah ya, Mbak. Jadi dia udah diada WFA, semuanya udah sepi, jadi nggak ada kegiatan di kantor. Oh, jadi kalaupun ada rapat itu kayak meeting virtual seperti ini juga ya, Mbak Grace ya? Iya, jadi meetingnya lewat internet, nggak langsung di kantor. Nah, bagaimana untuk teman-teman nih di sana, misalnya ASN di sana, kira-kira kerjanya tuh seperti apa, Mbak? Apakah juga menggunakan platform meeting virtual seperti ini, atau mungkin ada perbedaan dengan yang tidak work from home? Kalau di Nunukan sendiri, karena nggak semua daerah tuh bagus sinyalnya, masih banyak yang black spot, karena masih banyak yang di perbatasan, masih yang di hutan, kayak gitu-gitu nggak ada, Mbak, sinyal. Jadi nggak bisa diperlakukan kondisi seperti teman-teman yang ada di Jawa misalnya gitu ya, yang bagus secara infrastruktur. Nah, kami lebih ke mengoptimalkan ke WA aja sih untuk koordinasi apa segala macam. Tapi kalau untuk yang online kayak Zoom, apa Google Meeting segala macam kayak gitu belum. Jadi
sementara ini Kominfo yang dari bidang TIK udah mengembangkan layanan ini, mereka bikin kayak aplikasi e-kinerja. Jadi mereka masing-masing ASN udah bisa ngedownload itu dari Play Store, kemudian melaporkan kerjaan mereka yang ada di rumah itu sudah secara real time gitu. Itu aplikasi terbaru dari teman-teman TIK ya. Oh, berarti jadi kalau misalnya di Nunukan ini dibandingkan dengan meeting online, dia lebih menggunakan Charty, kemudian kita bisa mensetor pekerjaan kita setiap hari gitu ya Mbak ya? Oh ya, berarti gitu. Hampir sama nih seperti Kominfo, karena Kominfo juga selain ada meeting-meeting seperti ini, kita juga harus mengisi semacam logbook harian gitu yang terus dipantau oleh pimpinan. Jadi pekerjaan kita memang benar-benar bisa dilihat gitu tiap hari kinerjanya seperti apa. Nah, kemudian yang saya penasaran juga nih Mbak, kira-kira dari peraturan terkait dengan WFH ini ada nggak sih yang kira-kira tuh membuat Mbak jadi kehilangan mungkin sisi humanis itu seperti apa gitu dengan diterapkannya WFH ini? Ya, kalau seperti itu sih ya sih Mbak. Karena kan tetap biar bagaimanapun kita ketemu secara online sama secara nyata itu kan pasti beda ya. Biasanya kita bisa ini, kemudian kita harus nggak boleh gitu kan jauh-jauh, harus social distancing, kamu jauh-jauh sana gitu. Biasanya kita deket-deket ngerumpi, makan rujak bareng gitu kan. Tiba-tiba nggak bisa gitu, harus di rumah masing-masing, masak masing-masing. Ya palingan kita ngupload aja hasil karya kita, masa di rumah. Kita tulis aja, kita makan online bersama kayak gitu aja sih. Kita tetap kalau di dunia tetap di dunia maya gitu, kita tetap sih bercandanya di grup-grup WA, di Facebook kayak gitu, kita tetap komunikasi kayak gitu. Kemudian juga absen juga tetap dipantau. Oh, absen juga tetap dipantau. Baik, berarti memang lebih tepat physical distancing ya dibandingkan dengan social distancing. Karena kalau misalnya secara sosial tetap berkomunikasi, tetap bisa lewat perangkat TIK, tapi secara fisik aja gitu ya Mbak yang tidak. Betul. Nah, bagaimana nih dengan keadaan Mbak Fani? Apakah sama perkantoran sudah tidak ada shift-shiftan, sudah full di rumah dan menggunakan meeting virtual seperti ini juga kan Mbak Fani? Kalau di Kabupaten Magelang itu WFH kami baru diberlakukan sejak 20 Maret ya Mbak. Jadi saat itu Pak Bupati dan Pak Sekda tidak langsung mengeluarkan kebijakan atau surat edaran tentang WFH karena kami masih harus beradaptasi dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi awalnya masih banyak PNS yang masih harus kantor. Nah, di Kominfo itu kan fungsinya adalah di majornya di informasi dan teknologi. Jadi kami masih harus mempersiapkan Vicon, kemudian kami juga mempersiapkan media-media yang kami punya seperti ada radio, ada media online, dan itu Pak Bupati tidak henti-hentinya selama 24 jam itu beliau memantau terus dari comment center kami perkembangan di setiap kecamatan atau sampai ke desa-desa atau ke kelurahan-kelurahan. Nah, kemudian pada 20 Maret itu baru mulai dikeluarkan surat dari Sekda untuk WFH itu. Awalnya 50% PNS wajib hadir setiap hari. Tapi kemudian dengan melihat perkembangan secara nasional, kemudian surat edaran itu direvisi, jadi yang wajib kantor itu hanya 20% dari jumlah keseluruhan karyawan di kantor. Jadi memang sekarang terjadwal, jadi tidak di kantor itu tidak kosong sama sekali, tapi ada 20% ASN yang masuk dan itu digilir jadwalnya. Nah, kemudian memang tadi seperti saya sampaikan bahwa Dinas Kominfo itu tusinya di teknologi dan informasi, jadi memang lebih banyak kantornya, Mbak, karena Pak Bupati sering berkoordinasi dengan kepala desa, dengan anggota dewan, itu menggunakan video conference seperti ini, dan yang mana harus di Kominfo yang menyiapkan, gitu. Itu dibagi menjadi beberapa shift sih. Kalau di kantor kami jadi 2 shift, ada shift pagi dan shift malam, jadi komunikasi tidak pernah putus, gitu. Dan kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya di Kominfo itu di bidang komunikasi, saya menangani ada media online dan juga media sosial, jadi itu memang kerjanya 24 jam juga Mbak, bisa dibilang.
kapan ada konten harus diunggah, kapan Pak Bupati mau bikin video, kapan Pak Bupati mau tampil di radio, sosialisasi pada masyarakat, antisipasi langkah-langkah kinerja Pemda yang disampaikan seperti physical distancing, kemudian juga menerbitkan surat edaran untuk soal beribadah di rumah dan tidak berkerumun dan sebagainya. Itu kan memang harus terus disosialisasikan, dan itu medianya ada di Kominfo, ya maka kami harus standby juga gitu dari rumah gitu. Betul. Malah justru dengan adanya WFH ini otomatis pekerjaan juga lebih banyak, kemudian juga makin kompleks juga ya Mbak ya, apa-apa yang harus diurus gitu ya. Itu luar biasa teman-teman dari Diskominfo. Kemudian bagaimana dengan Bli Krisna untuk remote pekerjaan di Bali seperti apa? Oh ya, kalau kami di Bali WFH itu dari tanggal 16 Maret. Jadi sudah setengah bulan lebih. Ya tentunya teman-teman bisa merasakan ya seperti apa biasanya kegiatan di luar, sekarang di rumah ya. Nah, jadi kalau kehumasan itu kan kuncinya jaringan ya, jaringan informasi. Nah itu untungnya di Bali cukup kuat. Jadi kita sudah melibatkan pimpinan untuk aktif mengirimkan kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi yang bersifat publik, ya, baik melalui WA atau media yang lain. Kemudian kita juga tidak segan-segan untuk WA pimpinan untuk minta informasi kira-kira apa yang diperlukan untuk masyarakat yang perlu kita publikasikan seperti itu. Nah kemudian juga beberapa data, misalkan video conference video conference ini kan dilaksanakan oleh Diskominfo Provinsi Bali ya, jadi terpusat dari sana. Oleh Pak Sekda juga disiarkan secara live streaming ya. Nah jadi tidak muka dengan muka. Nah itu juga media itu kita gunakan. Kemudian kalau kami khusus di Bapeda ini kan bagaimanapun juga tugas pokok dan fungsi perencanaan itu harus tetap jalan. Sedangkan itu kalau di peraturan kan sudah ada tahap-tahapnya ya, tanggal sekian, durasi sekian, seperti itu. Sehingga kita harus tetap jalan. Nah, sedangkan rapat-rapat itu saat ini dibatasi, sehingga kita juga bisa menggunakan video conference dan juga media seperti Classroom punya Google dan lainnya, media online lain. Nah kemudian ya kita memakai berbagai macam alat ini. Saya juga memakai 2 HP dan 1 laptop. Jadi kita kerahkan semua itu untuk mengcover. Nah jadi kita aktif di media sosial Mbak, dan juga di web kita. Jadi masyarakat juga bisa mengetahui perkembangan COVID ini melalui media online kami. Demikian, Mbak. Betul. Ini apa ya, dari hasil ngobrol kita ini saya mendapati fakta bahwa sangat luar biasa ya ternyata kinerja dari teman-teman di daerah seperti itu. Mungkin kalau misalnya dulu sempat ada wacana PNS itu atau ASN itu akan bekerja remote dari rumah, ini bisa menjadi salah satu inisiasi ya. Kita bisa mulai latihan gitu dari sekarang, kira-kira membagi waktunya seperti apa. Dan penekanannya adalah kalau misalnya ada orang yang bilang ASN nanti jadi gabut atau nanti pekerjaan yang mungkin berkurang, mungkin itu tidak bisa dibenarkan ya, karena ternyata teman-teman di daerah pun ini malah ekstra bekerja lebih keras karena harus menyesuaikan dengan platform-platform online yang baru dan penggunaan TIK lainnya untuk sama-sama bisa membantu masyarakat sekaligus bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Nah, saya mau nanya ini mungkin sisi terakhir gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya kekurangan atau mungkin hal yang paling kayak aduh sedih banget sih dengan adanya WFH ini, mungkin jadi kangen teman kantor atau seperti apa? Bisa dimulai dari Mbak Grace mungkin? Halo Mbak. Ya, kalau dari saya sih kekurangannya kita bakalan jarang ketemu sama teman-teman seruangan, pasti sedih ya. Tapi walaupun kita WFH, cuman kegiatannya juga padat. Jadi kalau dari sekretariat sekarang ini saya Jayapura, saya masih bisa mengakses kegiatan-kegiatan atau kerjaan saya di DPR, selain setiap harinya harus menganalisis data, mengirimnya ke ini, dan setiap hari juga dipantau oleh atasan kami
Jadi kami harus absen pergi dan pulang atau masuk dan pulangnya. Jadi kekurangannya mungkin saya lebih menekankan pada kita mungkin nggak akan saling bertemu sama teman-teman, tapi tetap kita akan semangat, tetap bekerja untuk Humas Indonesia. Siap, luar biasa Mbak Grace. Gimana untuk Mbak Fani? Ya, sama ya pastinya sama Mbak Grace. Pastinya lebih jarang ketemu teman kantor yang biasanya ngerjain kerjaan kantor bisa sambil guyon, bisa sambil cerita, sharing segala hal gitu. Sekarang jadi berkurang ya frekuensinya. Tapi kan masih ada teknologi yang bisa kita manfaatkan. Vicon ini masih bisa pesan instan lewat WA, kemudian lewat media sosial kita juga masih saling berinteraksi. Itu bisa jadi obat kangen juga sama teman-teman kantor. Dan yang paling kerasa nanti karena ada kebijakan nggak boleh mudik ya, kan karena saya juga pendatang juga di Magelang, pastinya nanti ada yang beda gitu kan, karena harus sementara jauh dulu dari keluarga. Tapi kan ini semua demi kebaikan ya, demi kesehatan bangsa Indonesia. Jadi saya ikhlas, saya rela harus sementara physical distancing dulu. Kekurangannya cuman ya itu, kita bisa akali dengan video call, dengan video conference, dengan chatting gitu. Semua bisa. Masih bisa kita atasi, Mbak, meskipun ada kendala-kendala seperti itu. Kece, luar biasa, optimis sekali, keren Mbak Fani. Bagaimana dengan Bli Krisna gimana nih? Iya. Ya, jenuh itu ada ya pasti ya, kangen dengan teman, terutama kangen ngopi-ngopi bareng ya. Jadi kita biasa kerja di lapangan itu terkadang mampir ngopi sambil kerja seperti itu. Jadi kalau di sini ya di rumah ngopi bikin sendiri ya. Sendiri ya. Ya tapi nggak gitu. apa-apa. Yang jelas ya berharap semoga COVID ini bisa cepat berlalu ya. Amin. Dan bisa beraktivitas seperti biasa, kita berdoa bersama untuk supaya ini badai ini ya bisa berlalu segera. Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, oke, terima kasih Bli Krisna, Bli Krisna dari Bali, Mbak Grace dari Papua, kemudian ada Mbak Fani juga dari Magelang, serta tadi ada Mbak Azza juga dari Kabupaten Nunukan atas sharing informasinya, sangat luar biasa sekali, menambah insight baru buat kita tentang pekerjaan PNS atau ASN ini yang lagi work from home. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Teman-teman Sohib, demikianlah obrolan kita pada pagi hari ini dan semoga bisa menambahkan berbagai macam insight baru dalam kehidupan kalian. Dan jangan lupa terus pantengin Spotify kita, podcast Sohib, untuk dapat informasi terkini lainnya. Dan yang utama adalah jangan lupa, yang muda suka data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Baik.